Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Anies Baswedan batal maju di Pilkada Jakarta. Padahal nama Anies Baswedan memiliki elektabilitas paling tinggi berdasarkan hasil survei beberapa ataupun sejumlah lembaga survei yang ada. Lalu akan berlabuh kemanakah suara pendukung Anies di Pilkada Jakarta? Anies Baswedan dipastikan tidak akan maju di Pilkada Jakarta tahun ini. Kepastian tersebut terungkap usai pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ditutup pada Kamis malam lalu. Padahal sebelumnya, sejumlah partai politik mengusungnya untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebut saja seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem serta DPW PKB Jakarta. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, nama Anies juga memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan bakal calon gubernur lainnya. Namun kenyataan berkata lain, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut gagal tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Partai politik yang sempat mengusungnya memilih melepasnya dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pemenang pemilu yang tidak bergabung di Koalisi Indonesia Maju memilih mengusung Pramono Anung Rano Karno. Padahal sebelumnya, nama Anies Baswedan digadang-gadang akan diusung partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Kini ada 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut bertarung di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan tidak termasuk di dalamnya. Lalu akan kemanakah suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Apakah akan mendukung salah satu dari ketiga pasangan bakal calon yang sudah ada, atau memunculkan gerakan memilih untuk tidak memilih? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kemana suara pendukung Anies Baswedan akan berlabuh setelah Abah Anies ini gagal maju di Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi Pray. Selamat sore Mbak. Oke Mas Adi, ini jika kita lihat dari kedekatan Anies Baswedan dengan sejumlah partai politik yang lain ini, akan kemana kira-kira suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ya, saya kira memang kalau kita membaca rata-rata secara umum, pemilih Anies Baswedan sampai hari ini masih cukup galau, masih kebingungan, dan mereka itu sepertinya belum memutuskan sikap politik kemana dukungan politik mereka itu akan dilabuhkan. Karena kekecewaan mereka setelah Anies tak dapat tiket memang membuat para pendukungnya ini cenderung apatis dan tidak terlampau miring-miring untuk mendukung apalagi menghujat salah satu paslon tertentu. Jadi bagi saya pemilih Anies ini masih cukup terbuka, bisa dikapitalisasi oleh 3 paslon yang saya kira dengan satu catatan yaitu untuk mendekati Anies sebagai bagian dari mereka. Oleh karena itu tak mengherankan kalau ada paslon tertentu seperti misalnya Pramono Anung dan Rano Karno mencoba untuk terus membangun komunikasi politik dengan Anies, tentu sebagai pesan politik bahwa Pramono dan Rano adalah sosok yang dekat dan terus membangun komunikasi politik dengan Anies. Tentu dengan harapan terbesarnya pemilih-pemilih Anies yang selama ini cukup loyal, cukup solid ke Anies, itu diharapkan juga otomatis bisa mendukung Pramono dan Rano Karno. Itu kan yang bisa kita baca dari pertemuan Rano dengan Pramono dan Rano. Sementara pada saat yang bersamaan, Anies Baswedan ini sama sekali tidak pernah tampak misalnya membangun komunikasi politik dengan Ridwan Kamil dan Suswono. Entah karena faktor apa, mungkin karena memang Anies ini dianggap sebagai sosok yang mewakili kelompok oposisi, antitesa, sehingga jembatan komunikasi politik antara RK dan Suswono nyari tidak pernah dipamerkan ke publik. Atau mungkin juga karena ada faktor psikologis ya, terutama PKS yang saya kira secara terbuka meninggalkan Anies dan lebih memilih berkoalisi dengan Ridwan Kamil. Ini kan menjadi sebab kenapa misalnya kubu RK dan Suswono tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan Anies Baswedan. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang ke depan sekalipun tidak ada instruksi secara langsung dari Anies, ya mungkin kalau kita mau menyederhanakan, para pendukungnya Anies ini memang sepertinya akan lebih condong kepada calon tertentu di mana Anies sering melakukan komunikasi dan intensitas ya pertemuan-pertemuan. Jadi itu yang paling mungkin bisa kita baca secara umum. Oleh karena itu bagi saya variabel Anies itu dianggap menjadi penting karena memang
pemilih-pemilih Anies ini sangat loyal dan mereka tetap menjadikan Anies sebagai preferensi kemana kira-kira arah dukungan politiknya untuk dilakukan. Sementara Oke. calon dari persoalangan, si Dharma Pangrek pun, per hari ini juga kita tidak pernah menyaksikan bagaimana dia melakukan komunikasi dan hubungan politik dengan Anies Baswedan. Jadi praktis di antara tiga calon ini yang kelihatan dekat, yang kelihatan membangun komunikasi, setidaknya pertemuan misalnya secara kebetulan di Car Free Day, hanyalah kubu Pramono dan Rano Karno. Bukan tidak mungkin kedekatan dan chemistry dan serta kehangatan yang ditunjukkan Anies oleh dengan paslon-paslon yang sudah disebutkan tadi Pramono dan Rano Karno ini akan menjadi tujuan di mana para pemilih Anies ini akan menentukan pilihan politiknya ke depan. Saya kira di situ. Oke Mas Adi, jika dilihat dari kondisi bahwa memang pendukung dari Anies Baswedan ini kecewa karena Anies tidak dimajukan untuk Pilkada Jakarta, apakah ada kemungkinan bahwa pendukung dari Anies Baswedan ini akan memilih untuk tidak memilih gitu ataupun golput? Gimana Mas Adi? Ya, ya itu adalah opsi yang saya kira belakangan ini diyakini ya akan menjadi pilihan politik pendukung Anies. Karena bagi mereka jagoan yang diusung oleh PDIP seperti Pramono dan Rano sekalipun tidak terlampau mewakili mereka. Mm-mm. Apalagi misalnya pemilih ini kan cukup paham bahwa Iya. selama ini partai politik yang cukup agresif mengkritik dan menyerang Anies Baswedan adalah kawan-kawan PDIP di Jakarta. Jadi sekalipun misalnya ada komunikasi politik yang dibangun oleh Anies dengan Pramono Anung, itu tidak otomatis membuat para pemilihnya dalam tanda kutip gitu ya, begitu mudah juga memaafkan sikap politik yang cukup keras, cukup lantang ya, sering dilakukan oleh kawan-kawan PDIP terhadap Anies Baswedan. Oleh karena itu, di tengah situasi yang semacam ini, di tengah pada saat yang bersamaan misalnya pendukung Anies juga tidak terlampau happy dengan paslon RK dan Suswono karena RK dan Suswono ini kan dianggap sebagai paslon dan kubu politik yang dinilai menghambat Anies untuk bisa maju. Itulah yang sepertinya memang dikhawatirkan pemilih Anies ini cenderung apatis, cenderung diam dan dia tidak kemudian memutuskan pilihan politiknya di TPS. Tentu ini akan menjadi kerugian besar ya bagi warga Jakarta dan para paslon. Mm-mm. Karena kalau mereka tidak ke TPS tentu akan sia-sia. Padahal dalam demokrasi elektoral, legitimasi dan dukungan politik yang diberikan oleh para pemilih itu menjadi penting sebagai instrumen betapa mereka itu dipilih dengan kekuatan besar, dukungan besar, sehingga jumlah representasi di TPS yang dimiliki oleh para pendukung Anies mestinya juga penting dalam konteks itu. Tapi saya kira pendukung Anies ini kan secara perlahan sudah mulai rasional ya. Mm-mm. Dalam arti bahwa kalau para calon ini memberikan isu dan narasi-narasi yang besar terkait dengan persoalan-persoalan penting di Jakarta, bukan tidak mungkin pemilih Anies yang saat ini galau, saat ini kemudian belum menentukan pilihan, perlahan mereka akan melirik calon-calon yang dinilai, terutama calon yang dianggap dekat dan memperjuangkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi Oke. menarik simpati Anies Baswedan itu tidak harus bertemu, tapi dengan cara melanjutkan legasi-legasi yang sudah baik sebagai bentuk bahwa itu adalah penghormatan terhadap Anies sebagai mantan gubernur di Jakarta yang menurut para loyalisnya sangat layak untuk maju kembali. Oke, Mas Adi, jika kita lihat dari kecenderungan sikap dari pendukung Anies Baswedan ini, mereka akan cenderung untuk memilih ketokohan, untuk melihat ketokohan atau melihat partai gini. Ataukah mungkin nanti pendukung Anies Baswedan ini akan lebih memilih PKS begitu? Bagaimana Anda melihatnya? Ya kalau kita melihat fakta-fakta di medsos ya dan di khususnya, pemilih Anies itu kan sangat kecewa dengan PKS karena PKS itu dinilai sebagai partai politik yang memberikan harapan palsu kan kepada Anies Baswedan setelah sebelumnya ada proposal politik yang disodorkan PKS yaitu Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Oleh karena itu kemarahan pendukung Anies sampai hari ini masih kuat sentimennya ke apa namanya ke PKS dan Suswono khususnya. Jadi dalam konteks itu bagi saya para pemilih Anies ini tidak akan memilih partai. Pemilih Anies ini tidak peduli dengan figur-figur yang diusung oleh partai. Mm-mm. Yang akan mereka pilih itu adalah kemana kira-kira para figur ini dekat dengan Anies Baswedan. Dan yang paling penting juga sepertinya para pemilih Anies juga akan melihat sejauh mana visi dan gagasan besar para calon ini memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang selama ini juga pernah diperjuangkan oleh Anies sejak selama dia jadi gubernur di Jakarta. Jadi dua variabel ini yang kemudian bisa kita jadikan sebagai alasan bahwa untuk mendekati pemilih Anies satu adalah dengan cara
melanjutkan programnya Anies. Yang kedua adalah melakukan intensitas pertemuan sebagai gestur dan pesan politik bahwa Anies itu dekat dengan salah satu paslon. Hanya itu yang paling mungkin kita bisa raba. Karena sampai hari ini sebenarnya tak satu pun pemilih Anies itu yang declare dan menyatakan dekat dengan salah satu calon. Oke, terima kasih Mas Adi Prayitno untuk dialog kita pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Mas Adi. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada.